Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan penalaran logis dengan 3 premis. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal yang berkaitan dengan penalaran logis. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita akan langsung lihat untuk soal yang pertama. Semua laki-laki di kelas 12 IPA 2 berambut cepak. Sebagian yang berambut cepak ialah pemain basket. Sebagian pemain basket merupakan idola para wanita. Perhatikan di sini premis yang pertama atau pernyataan yang pertama dimulai dengan kata semua. Premis yang kedua dimulai dengan kata sebagian. Premis yang ketiga dimulai dengan kata sebagian. Nah, kita sudah tahu, maka nanti kesimpulannya akan atau juga dimulai dengan kata sebagian. Nah, untuk menarik kesimpulannya, gampang. Coba kita pisahkan kata atau kalimatnya ini. Laki-laki di kelas 12 IPA 2. Di sini ada berambut cepak. Nah, di sini juga ya, berambut cepak, kemudian pemain basket. Di sini juga ada pemain basket dan merupakan idola para wanita. Cara yang paling gampang adalah dengan mencoret kalimat yang sama. Jadi di sini ada berambut cepak, kita tinggal coret saja. Pemain basket juga bisa langsung kita coret ya. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulannya. Ingat tadi kesimpulannya dimulai dengan kata sebagian. Jadi jika ada opsi yang dimulai dengan kata semua, kita bisa langsung coret saja. Jadi D bisa langsung dicoret, yang E juga bisa langsung dicoret. Jadi opsi tinggal opsi yang pilihan kita gitu ya, tinggal memilih A atau C. Nah, kita pilih yang paling tepat. Coba kita tulis kesimpulannya tadi setelah kita mencoret kata yang sama tadi ya, yaitu sebagian laki-laki di kelas 12 IPA 2 merupakan idola para wanita. Jadi jawaban yang benar yang mana? Tentu saja yang A. Sebagian laki-laki di kelas 12 IPA 2 merupakan idola para wanita. Nah, gampang ya. Kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Jika Koko tak berhenti merokok, maka penyakit jantungnya akan bertambah parah. Jika sakit jantungnya parah, maka Koko tidak bisa ikut pertandingan. Koko ikut pertandingan. Nah, untuk menarik kesimpulan dari 3 premis ini, cara yang paling gampang ya, karena di sini kalimatnya tidak dimulai dengan kata semua dan sebagian ya, seperti pada soal nomor 1. Jadi kita tidak bisa mencoret kalimat atau kata yang sama. Jadi cara yang paling gampang itu adalah dengan memperhatikan premis yang terakhir atau premis yang ketiga. Premis yang ketiga katanya sini adalah Koko itu ikut pertandingan. Nah, coba dari premis yang ketiga ini kita bandingkan ke premis kedua dan premis yang pertama. Kalau Koko ikut pertandingan artinya apa? Kalau Koko ikut pertandingan artinya adalah sakit jantungnya tidak parah, ya kan? Karena di sini dikatakan Koko tidak bisa ikut pertandingan kalau sakit jantungnya parah. Kenyataannya Koko itu dia ikut pertandingan. Kalau dia ikut pertandingan artinya sakit jantungnya tidak parah. Kalau sakit jantungnya tidak parah artinya apa? Artinya Koko tidak merokok lagi, ya kan? Karena di sini katanya kalau penyakit jantungnya parah itu artinya Koko tak berhenti merokok. Tapi kenyataannya tadi sakit jantungnya tidak parah, artinya Koko tidak merokok atau Koko sudah berhenti merokok. Nah, kita tinggal lihat saja opsi yang mana yang benar, A, B, C, D, E. Yang A, sakit jantung Koko tidak parah. Nah, ini benar ya, tapi kita simpan dulu karena kita ingin menentukan atau mencari jawaban yang lebih tepat. Yang A ini benar. Yang B, Koko sudah kebal terhadap nikotin. Nah, ini dapati salah ya. Kemudian yang C, Koko telah mengurangi dosis merokoknya. Ini juga sudah pasti salah juga ya kan. Kemudian yang D, Koko tidak merokok lagi. Nah, ini juga benar ya, kita simpan dulu. Atau yang E, Koko dipaksa bermain oleh pelatihnya. Ini sudah pasti salah. Jadi opsi antara opsi A dan D, yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat tentu saja yang D, Koko tidak merokok lagi. Ya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi soal yang ketiga. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada siswa peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Indah bukan peserta melukis. Nah, kesimpulannya adalah cara yang paling gampang kita lihat premis yang ketiga atau premis yang terakhir ya. Indah itu bukan peserta melukis.
Kalau Indah bukan peserta melukis, artinya Indah apa? Coba kita baca ya. Di sini katanya setiap siswa. Nah, setiap itu di sini artinya sama juga dengan semua. Jadi setiap siswa atau semua peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Nah, jadi yang merupakan peserta kesenian itu adalah peserta bela diri atau peserta renang, ya semuanya. Kemudian di sini tidak ada siswa peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Artinya adalah semua peserta bela diri atau renang itu juga merupakan peserta melukis, ya kan? Sedangkan Indah dia bukan peserta melukis. Kalau Indah bukan peserta melukis, artinya adalah, oke, saya langsung silang ya. Artinya adalah Indah bukan peserta bela diri maupun kesenian. Kenapa? Karena yang merupakan peserta bela diri ataupun peserta kesenian itu juga merupakan peserta melukis. Sedangkan Indah bukan peserta melukis. Artinya Indah bukan peserta bela diri maupun kesenian. Kalau yang B sudah pasti salah ya. Indah adalah peserta melukis. Nah, ini kan udah pasti salah. Sini sudah diberitahukan kalau dia bukan peserta melukis. Jadi yang B ini udah bisa langsung dicoret ya. Oke. Nah, kemudian yang C, Indah adalah bukan peserta kesenian tetapi peserta renang. Nah, ini juga sudah pasti salah. Ya kan? Karena kalau peserta melukis sudah pasti dia juga merupakan peserta kesenian. Yang D juga salah ya, Indah adalah peserta renang. Nah, ini juga pasti salah. Yang E, Indah adalah bukan peserta kesenian, tetapi peserta bela diri. Sudah pasti salah, karena semua peserta kesenian itu juga merupakan peserta bela diri. Jadi, jawaban yang benar tentu saja adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi latihan untuk soal yang keempat. Soal yang keempat, jika Pak Joko rajin melakukan olahraga dan diet, maka dia akan menjadi sehat. Jika sehat, maka ia berangkat studi ke Australia. Pak Joko tidak berangkat studi ke Australia. Nah, kita bisa lihat mengacu pada premis yang ketiga ya. Pak Joko tidak berangkat studi ke Australia. Sedangkan pada premis yang kedua katanya jika sehat maka ia berangkat studi ke Australia. Kenyataannya dia tidak berangkat studi ke Australia, maka dia sedang dalam keadaan tidak sehat. Kalau dia tidak sehat artinya apa? Katanya sini Pak Joko rajin melakukan olahraga dan diet, maka dia akan menjadi sehat. Nah, karena kondisinya tidak sehat artinya Pak Joko tidak rajin olahraga dan diet. Kita tinggal melihat atau mengecek opsi A, B, C, D, dan E ya, yang lebih tepat yang mana. Kita cek yang A, Pak Joko rajin olahraga. Ini sudah pasti salah. Karena tadi kondisinya kan tidak sehat. Kalau tidak sehat berarti dia tidak rajin olahraga dan diet ya. Yang B, Pak Joko sehat. Nah, ini sudah pasti salah karena kondisinya kita tahu dia sedang tidak sehat. Yang C, Pak Joko diet tetapi rajin olahraga. Di sini ada kata rajin olahraga, sudah pasti salah karena dia tidak rajin olahraga dan diet, makanya dia tidak sehat. Kemudian yang D, Pak Joko tidak sehat karena tidak rajin olahraga dan diet. Nah, yang D ini betul ya, tapi kita simpan dulu. Kita cek yang E, Pak Joko sehat. Nah, ini sudah pasti salah karena di sini Pak Joko sehat ya, sedangkan kita tahu dia dalam keadaan tidak sehat. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah tentu saja yang D. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang kelima. Semua atlet pandai melompat, dan atlet yang pandai melompat gemar berenang. Atlet yang gemar berenang tak pandai memasak. Atlet yang tak pandai memasak, nah kita membuat kesimpulan ya. Kita lihat di sini yang premis yang terakhir itu katanya atlet tak pandai memasak. Oke. Kalau atlet tak pandai memasak, artinya adalah, kita lihat ya, atlet yang kalau dia gemar berenang berarti dia tak pandai memasak. Kalau atlet itu tak pandai memasak, artinya dia gemar berenang. Kalau dia gemar berenang, artinya adalah atlet itu pandai melompat, ya kan? Karena atlet pandai melompat dan atlet yang pandai melompat itu gemar berenang. Kalau dia gemar berenang, berarti dia tak pandai memasak. Nah, di sini katanya atletnya tak pandai memasak. Sudah pasti dia gemar berenang dan pandai melompat. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang A udah pasti disilang ya. Gemar berenang. Ini juga bisa kita silang. Yang C pandai melompat dan tak gemar berenang. Ini udah pasti salah. Yang B tadi juga ya, gemar berenang dan tak pandai melompat. Sudah pasti salah. Yang D, tetapi pandai melompat dan tak gemar berenang, ini juga salah. Jadi ya jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu pandai melompat. Karena pandai melompat, dia akan gemar berenang. Kalau gemar berenang, pasti dia tak pandai memasak.
Oke, semoga dengan 5 contoh soal ini bisa memberikan gambaran bagi kalian untuk menarik kesimpulan ya dari sebuah soal-soal yang berkaitan dengan penalaran logis. Nah, sebenarnya kuncinya itu adalah dengan banyak membahas soal yang berkaitan dengan penalaran logis ya, karena sebenarnya untuk menarik kesimpulan logis ini tidak ada pola atau rumus tertentu gitu ya, kecuali jika polanya atau premisnya itu terstruktur seperti misalkan semua, sebagian, nah itu kita bisa langsung mencoret kalimat atau kata yang sama. Tetapi kalau seandainya struktur atau premisnya tidak seperti itu, ya kita tidak bisa menggunakan pola itu tentu saja. Jadi kita harus bisa mengkaitkan antara premis 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, jadi saran saya adalah memang kita harus banyak latihan soal ya, supaya konsepnya itu betul-betul bisa melekat, sehingga ketika menemukan soal seperti ini akan lebih gampang lagi. Ingat, bisa karena terbiasa. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.